Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan yang berupa kenikmatan iman, Islam, kenikmatan kesehatan jasmani maupun rohani, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan meresensi salah satu kitab yang berkaitan dengan filsafat ilmu. Kemudian sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir dari para nabi yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman modern pada saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ayatullah Muhammad, mahasiswa semester 2 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Saya di sini akan meresensi salah satu kitab yang berkaitan dengan filsafat ilmu. Kitab yang berbahasa Arab dengan judul Qalilah wa Dimnah. Sebelum kita memasuki lebih dalam, kita perlu mengetahui apa itu pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah suatu bidang studi filsafat yang objek materinya berupa ilmu pengetahuan dalam berbagai jenis dan perwujudannya. Jadi meliputi pluralitas ilmu pengetahuan. Sementara objek formalnya yaitu berupa hakikat ilmu pengetahuan. Jadi intinya orang yang berfilsafat yaitu orang yang berpikir secara mendalam suatu bidang ilmu dan akan menghasilkan sesuatu dari apa yang dipikirkannya. Sedikit cerita kenapa saya memilih untuk meresensi kitab ini, yaitu karena menurut saya kitab ini sangat bagus untuk dipelajari oleh semua kalangan siswa, karena di dalamnya banyak mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya. Kita diajak untuk berpikir secara mendalam dari setiap kisah yang dicantumkan dalam kitab ini, dengan bahasa yang sangat tinggi dan sastra yang sangat dalam dan tinggi juga. Dan alhamdulillah saya sudah dapat menyelesaikan 2 kali dengan diajarkan langsung oleh guru-guru saya. 2 kali selesai, 2 kali khatam.
dengan dua guru yang berbeda yang berasal dari negara Syria, yang alhamdulillah beliau-beliau sangat memahami kitab ini secara mendalam. Baik, langsung saja kita akan memasuki yang pertama, yaitu identitas dari kitab ini. Kitab ini yang berjudul Kalilah wa Dimnah, yaitu yang berarti dua serigala ini. Taklif yang dikarang oleh Al-Failasuf Al-Hindi Baidabah, yaitu seorang filosof dari India yang bernama Baidabah. Kemudian Tarjamah ilal lughah al-Arabiyyah fi sadril Abbasiyah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada zaman Daulah Abbasiyah oleh Abdullah bin Al-Muqaffa, oleh Syekh Abdullah bin Al-Muqaffa. Jadi awal mulanya kitab ini dikarang dari filosof India. Jadi awal mulanya berbahasa India, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab oleh Syekh Abdullah bin Al-Muqaffa. Kemudian kitab ini tebal kitab yaitu berjumlah 367 halaman. Diterbitkan oleh Dar Asyuruk Beirut, Lebanon, dan Asyirkah Al-Wataniyah Al-Jazair tahun 1981 Masehi. Kitab ini yaitu cetakan kedua. Kemudian identitas penulis, beliau adalah filosof India Baidabah, seorang filosof yang terkenal pada saat itu di India dan diminta untuk menulis sebuah kisah oleh rajanya, yaitu Dabsalim, yang diberi judul Kalilah wa Dimnah. Oke, untuk selanjutnya dari kitab Kalilah wa Dimnah ini, sebenarnya awal mulanya beliau filosof Baidabah mengarang hanya 5 bab inti, dan kemudian yang lainnya yaitu tambahan dari Syekh Abdullah bin Al-Muqaffa. Kitab Kalilah wa Dimnah atau Kalilah dan Dimnah adalah cerita berbingkai dengan mengambil tokoh beberapa binatang. Jadi cerita ini diceritakan dengan tokoh-tokoh binatang. Dalam kisah ini disebutkan nama Baidabah yang sedang memberikan nasihat kepada Raja Dabsalim melalui kisah-kisah ini. Raja Dabsalim berkata kepada Baidabah, sang filosof, buatkan contoh alegoris untukku tentang 2 orang bersahabat yang saling menjalin cinta kasih. Kemudian ada pihak ketiga, seorang pendusta pintar dan licik, yang melakukan tipu muslihat dan menyulut api fitnah, agar hubungan mereka retak dan timbul permusuhan. Sang filosof Baidabah berkata kepada raja, jika 2 orang bersahabat yang saling mencinta
diuji dengan seorang pendusta yang licik dan pintar melakukan tipu muslihat, maka tidak lama kemudian hubungan mereka akan putus dan hancur karenanya. Mereka bahkan saling membenci dan memusuhi. Di antara contoh alegorisnya adalah kisah singa dan sapi. Jadi pada saat itu Raja Dabsalim meminta kepada filosof Baidaba untuk membuatkan cerita kepada raja tentang dua tokoh yang saling mencinta, kemudian hubungan mereka itu hancur karena ada pihak ketiga yang memfitnah mereka. Maka akhirnya filosof Baidaba membuat kitab ini. Tapi sebenarnya kitab ini adalah nasihat-nasihat dari Baidaba untuk rajanya sendiri, yaitu Dabsalim. Kitab ini dikarang pada tahun 3 sebelum Masehi. Jadi sudah sangat lama sekali. Oke, selanjutnya asal-usul kitab Kalilah wa Dimnah. Kalilah wa Dimnah merupakan kitab karya filosof India, yakni Baidaba. Karya tersebut diterjemahkan Ibnu Al-Muqaffa tanpa mengubah inti arti karya aslinya. Ia menyisipkan cerita-cerita berbingkai di dalam karya tersebut. Menurut Bahnut Ibnu Syahwan atau dikenal dengan Ali bin Shah Al-Farisi, tujuan Baidaba membuat karya Kalilah dan Dimnah adalah atas permintaan Raja Dabsalim dan untuk dipersembahkan kepada Raja Dabsalim, Raja India pada abad ke-3 sebelum Masehi. Setelah karya ini selesai dibuat selama beberapa kurun waktu, Baginda Raja Dabsalim bermaksud memberi penghargaan terhadap Baidaba. Namun, Baidaba menolak untuk menerima imbalan tersebut. Namun permintaannya kepada sang raja adalah agar sang raja bisa menjaga dan menyimpan dengan baik kitab karyanya tersebut agar tidak ada yang mengambilnya. Jadi filosof Baidaba mengarang kitab ini atas permintaan Raja Dabsalim, yaitu Raja India pada abad ke-3 sebelum Masehi. Itu tadi awal isi dari kitab ini yang sudah saya tulis dengan berbahasa Indonesia. Tapi sebenarnya di sini semua berbahasa Arab dan diterangkan semua apa yang saya terangkan tadi. Kemudian setelah Baidaba mengarang kitab ini yang dulunya berbahasa India, setelah beberapa kurun waktu ada seorang raja dari Persia yang bernama Raja Anushirwan mendengar berita bahwasannya di India ada kitab yang terkenal, yaitu kitab Kalilah wa Dimnah. Dan Raja Persia ini, Raja Anushirwan, sangat menyukai ilmu-ilmu, sangat menyukai buku, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Maka Raja Anushirwan bersiasat untuk mengutus salah satu seorang ilmuwan dari Persia, yaitu yang bernama Barzaweh, untuk pergi ke India dan untuk menyalin apa yang ada pada kitab Kalilah wa Dimnah. Karena di India sendiri
kitab ini sangat dijaga pada waktu itu dan tidak ada boleh orang yang mengambilnya. Maka setelah itu, setelah mendengar bahwasannya di India itu ada buku atau kitab yang terkenal yaitu Kalilah wa Dimnah, raja mengutus Barzaweh datang ke India. Akhirnya Barzaweh memenuhi perintah raja untuk datang ke India dengan uang saku dan biaya ditanggung oleh raja. Di sini ada cerita menarik, cerita Barzaweh. Barzaweh ini datang ke India dengan berpura-pura menjadi tolibul ilm, atau istilahnya menjadi siswa untuk mencari ilmu dari negara jauh. Padahal sebenarnya Barzaweh ini ingin menyalin kitab Kalilah wa Dimnah yang sangat terkenal di India itu. Setelah sekian lama Barzaweh mencari sana kemari dengan mendekati orang-orang terdekat raja, akhirnya Barzaweh dapat menyalin kitab ini. Jadi Barzaweh menyalin kitab ini, dan kebetulan Barzaweh sangat pandai dalam bahasa India dan Persia. Jadi beliau tersebut langsung menyalinnya ke dalam bahasa Persia, dari bahasa India ke bahasa Persia. Lalu dikirimkan oleh wazir Raja Anusirwan. Jadi Raja Anusirwan mempunyai seorang kepercayaan yang bernama Buzur Jumhur. Sebelum Barzaweh mengirimnya langsung ke raja, cerita ini disampaikan dulu kepada Buzur Jumhur, yaitu seorang yang sangat dipercayai oleh sang raja. Jadi Barzaweh menyalin ini, kemudian dikirim ke Buzur Jumhur. Buzur Jumhur langsung menyalinnya dengan menjadikan buku, lalu dibagikan ke raja, seperti itu. Jadi kitab ini awal mula berbahasa India, kemudian disalin menjadi bahasa Persia dan diterjemahkan ke bahasa-bahasa lainnya. Nah, di sini akhirnya setelah diterjemahkan dalam beberapa bahasa seperti bahasa Persia, Tibet, kemudian Suryani dan lain-lainnya, akhirnya sampai ke bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Muqaffa. Seperti itu. Ini semua tadi saya terangkan itu isi dari seperempat kitab ini. Kemudian untuk isi intinya itu semua mengenai cerita-cerita hewan. Tetapi di sini cerita-cerita ini bukan hanya cerita hewan semata, melainkan yaitu cerita yang mengajarkan kita untuk berpikir lebih dalam apa maksud cerita tersebut. Sebenarnya cerita ini ditujukan untuk manusia, tetapi hanya diperankan oleh hewan-hewan, seperti itu. Kemudian saya akan menerangkan
cerita inti dari kitab ini. Dulu filosof Baidaba mengarangnya hanya 5 bab inti, yaitu yang pertama, rangka pertama diceritakan dengan 5 inti. Seperti yang saya sudah tulis di sini. Yang pertama yaitu cerita seekor serigala bernama Dimnah memutuskan tali persahabatan antara singa dan lembu yang bernama Satrobah. Temanya mengenai bahaya fitnah dan hasutan yang berujung pada pembunuhan dengan motif politik. Itu cerita pertama. Kemudian cerita kedua, kebersalahan kelompok duafa yang berhasil mengalahkan musuh yang kuat disebabkan mampu menghimpun solidaritas. Terus cerita pokok ketiga menceritakan persoalan yang menyangkut seluk-beluk politik dan siasat dalam peperangan. Cerita yang keempat yaitu menceritakan bagaimana orang yang bodoh terpedaya oleh perkataan yang halus dan bujuk rayu. Cerita yang kelima yaitu menceritakan bahaya dari orang yang kurang pertimbangan dan suka tergopoh-gopoh dalam melakukan sesuatu. Jadi inti dari kitab ini yaitu ada 5 inti bab, tetapi Imam Syekh Abdullah bin Al-Muqaffa menambahkan cerita-cerita lain dengan tambahan 69 cerita tambahan. Cerita-cerita sisipan tersebut sebagai berikut: hikayat singa dan lembu, hikayat burung merpati dengan tikus, hikayat burung hantu dengan gagak, hikayat kera dengan kura-kura, dan lain sebagainya. Ada 69 semuanya yang ditambahkan oleh Abdullah bin Al-Muqaffa. Oke, saya di sini akan menceritakan salah satu cerita pada kitab ini, yaitu di sini banyak sekali cerita hewan semua, tetapi ini ditujukan kepada manusia. Saya akan menjelaskan salah satu babnya, yaitu Babul Asad wa Tsaur, yaitu bab mengenai kisah singa dan banteng. Bab ini yaitu menceritakan ada 2 sahabat yang saling percaya satu sama lain, tetapi ada pihak ketiga yang memfitnah kedua sahabat tersebut. Akhirnya mereka berdua putus hubungan sampai bunuh-membunuh. Langsung saja. Babul Asad wa Tsaur, yaitu kisah yang menerangkan singa dan banteng. Kemudian ada pihak ketiga, yaitu serigala yang bernama Dimnah. Singkat cerita, serigala yang bernama Dimnah iri melihat eratnya persahabatan antara raja hutan singa dan banteng maksud saya. Tekad dan hasratnya begitu kuat untuk mengadu domba dan memutuskan tali persahabatan dan hubungan politik di antara keduanya. Dengan melalui tipu muslihatnya dan fitnah halusnya yang ditebarkan di antara kedua sahabat itu, semua yang dilakukan Dimnah tidak lain hanya karena ia haus akan kekuasaan dan rasa hausnya belaka. Jadi ada 2 sahabat, yaitu seekor singa dan banteng. Mereka saling sangat percaya, tetapi ada pihak ketiga, yaitu serigala yang memfitnah mereka berdua. Akhirnya mereka saling bunuh-membunuh. Akhirnya intrik-intrik yang diterapkan serigala berhasil menghancurkan persahabatan dan hubungan politik mereka. Ketika serigala berhadapan dengan singa, mengatakan bahwa banteng
banteng secara tersembunyi menyimpan taktik dan rencana untuk merampas kekuasaan dari tangan singa. Sedangkan ketika serigala berhadapan dengan banteng, melemparkan fitnah bahwa di balik sikap baik singa ada ambisi politik yang berbahaya. Jadi singa dan banteng diadu domba oleh serigala. Dari fitnah yang dilontarkan serigala kepada banteng dan singa berhasil membuat keduanya jadi terbakar api kemarahan dan benci. Dengan kejeniusan serigala, keduanya dapat dipengaruhi oleh kata-katanya. Akhirnya singa merencanakan intrik-intrik bagaimana membinasakan banteng, yang sebenarnya teman baik baginya. Dikatakan serigala kepada banteng bahwa singa ingin membunuhnya karena di dalam hatinya singa sebenarnya benci kepada banteng. Jadi diadu domba terus. Karena serigala pun termakan karena banteng pun termakan hasutannya. Akhirnya banteng pun menyiapkan rencana dan taktik untuk mengadakan perlawanan. Sebelum ia dilawan oleh singa, namun sayangnya rencana banteng gagal karena serigala telah membocorkan rencananya kepada sang singa. Sehingga akhirnya banteng pun diamankan, banteng pun diterkam oleh singa dan akhirnya mati. Semua kata yang digembor-gemborkan di antara kedua sahabat itu adalah dusta, karena serigala mempunyai hati yang busuk, berniat menghancurkan persahabatan mereka. Dan akhirnya kejahatan yang dilakukan serigala ini terbongkar, sehingga singa menjatuhkan hukuman berat kepada serigala. Dan akhirnya serigala tersebut dijebloskan ke penjara dan dihukum mati, sehingga mengakhiri karir politiknya dan sekaligus hidupnya. Jadi setelah difitnah dan singa percaya atas perkataan serigala, dan akhirnya sahabat dekatnya yaitu seekor banteng dibunuh oleh singa karena singa terpengaruhi oleh kata-kata serigala. Atas semua kejadian itu, singa pun menyesal atas perbuatannya karena terhasut oleh fitnah serigala. Singa sedih apalagi ketika mengenang masa-masa indah bersama banteng. Ia menjadi kesepian karena semenjak banteng meninggal tak ada kawan yang sebaik banteng, menurutnya. Nah, pada cerita ini yaitu bertema memutuskan tali persahabatan politik. Jadi pada cerita ini kita sebenarnya kita diajarkan untuk tidak, dengan cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kita jangan terlalu mudah percaya kepada omongan seseorang, apalagi ketika omongan tersebut yaitu omongan negatif kepada orang lain. Dan kita harus meneliti lebih dalam lagi agar tidak mudah terpercaya oleh omongan orang lain seperti itu. Itulah sebagian cerita dari kitab Kalilah Wadimnah ini, dan masih banyak cerita lain-lainnya. Masih ada 68 cerita lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Jika kalian ingin lebih detailnya, bisa pelajari sendiri dan mencari kitab ini. Kesimpulannya dari kitab Kalilah Wadimnah ini, kitab Kalilah dan Dimnah bentuk fabel yang menggunakan dunia hewan untuk menjadi aktor utama. Jadi aktor utama dalam kitab ini semuanya hewan-hewan semua.
dan sarana yang merefleksikan dan mencerminkan dunia manusia. Tapi dengan cerita ini yaitu mencerminkan dunia manusia, walaupun di dalamnya mengandung perumpamaan binatang, tapi itu menggambarkan realitas yang terjadi pada kehidupan manusia. Karya ini menggemakan nilai etis, moral, dan religiusitas bagi masyarakat. Di dalamnya tersurat tontonan, akan tetapi tersirat tuntunan. Hikayat Kalilah dan Dimnah ini memberikan pelajaran tentang politik kepada penguasa dan rakyatnya. Karena pesan moral yang diambil dari karya ini adalah pembelajaran etika dan estetika untuk seorang raja atau pemimpin, dan rakyatnya menjadi baik. Jadi kitab ini juga sedikit menyinggung tentang politik dan menyinggung pemimpin-pemimpin yang zalim pada zaman pengarang ini dan untuk zaman kita sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk kelebihan dan kekurangan kitab ini, untuk kelebihannya itu sangat banyak sekali, mulai dari bahasanya yang sangat bagus, bahasa Arab, susunan nahwu sorofnya sangat bagus di dalam kitab ini, dan ceritanya penuh dengan hikmah dan pembelajaran bagi kita semua. Mungkin untuk kekurangannya yaitu bahasanya mungkin agak sulit karena bahasa Arab ini termasuk bahasa Arab yang kuno. Mungkin kita cukup agak kesulitan untuk memahami apa yang dimaksud dengan karangan tersebut, atau apa maksudnya kalimat ini, kita agak kurang memahami dan harus lebih belajar lebih dalam lagi, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila dari saya banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya hanya bisa menerangkan secara singkat, dan apabila teman-teman semua ingin secara lengkapnya, bisa dicari sendiri kitabnya ya, dan dipelajari. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.